Bismillahirrahmanirrahim. Upline idaman itu seperti apa? Terus sekalian, apa yang akan saya sampaikan ini bisa menjadi tolak ukur, ya, menjadi panduan mengapa kita berhasil, mengapa kita gagal, ya. Terus sekalian, ini upline ya di atas ini, ya, yang kemudian punya distributor, punya frontline. Ya, terus kemudian di bawahnya frontline ini ada downline, ya. Kemudian untuk sekalian, pertama yang harus kita lakukan sebagai upline adalah kita layak untuk diduplikasi, ya, layak untuk dicontoh, layak untuk di copy paste. Yang pertama tentang belanjanya, ya. Kalau kita belanja, maka mudah untuk di copy paste terhadap apa namanya jaringan kita. Kalau kita sebagai upline tidak belanja, maka kita juga nggak enak ya mengingatkan frontline dan downline kita untuk belanja. Ya, kalau kita memberikan contoh tidak belanja, maka itu akan sangat sulit bagi kita untuk diduplikasi ya. Jadi kita nggak layak untuk diduplikasi kalau kita nggak belanja. Kemudian yang kedua, mengembangkan jaringan ya, mengundang, menyebarluaskan apa namanya iklan ya. Ini juga harus apa namanya kita sebagai upline harus bisa dicontoh ya, jangan sampai kita menginginkan jaringan kita besar tapi kita tidak layak untuk dicontoh di dalam mengembangkan jaringan. Yang penting kita lakukan yang terbaik ya, dan insya Allah dari sekian frontline dan downline kita, jaringan kita mesti akan ada yang mencontoh ya semangat kita untuk mengembangkan jaringan. Kemudian yang ketiga hadir pertemuan ya baik offline maupun online melalui Zoom. Ini Bapak sekalian sangat penting ya. Karena apa? Karena sesungguhnya bisnis ini bahan bakarnya adalah semangat. Dan semangat itu bisa diperoleh dari mana? Adalah dari pertemuan ya. Kemudian yang harus bisa layak untuk duplikasi adalah semangat kita ya, antusiasme ya kita, kemudian belief kita, kepercayaan kita kepada perusahaan, kepada upline, kepada mentor, kepada produk ya, kepada diri sendiri, ini juga harus layak untuk diduplikasi, termasuk komitmen kita, konsistensi kita, kegigihan kita ya, atau mental pebisnis kita itu harus layak untuk diduplikasi. Yang nomor 1, 2, dan 3 ini biasanya mudah dipantau. Yang keempat ini kita tidak bisa pantau, tapi walaupun demikian frontline dan downline kita ya itu bisa merasakan, oh upline saya punya semangat yang tinggi ya, layak untuk diduplikasi. Oh, upline saya ya semangatnya turun ya, dan ini harus hati-hati yuk sekalian. Bisnis MW ini adalah bisnis kita sendiri. Apakah upline kita semangat atau tidak, ya seperti yang saya alami, itu tidak peduli. Kita semangat untuk membangun bisnis kita sendiri. Kemudian yang kedua, membimbing. Ya, termasuk bagaimana ikut training, passive income. Ini ada yang beberapa APO baru yang tidak tahu bagaimana cara untuk mengikuti training passive income melalui chatbot. Ya, kemudian harus kita bimbing cara membuat kata sandi ya. Ini sangat krusial. Kita harus benar-benar bimbing mereka sampai mereka berhasil membuat kata sandi. Walaupun ini mudah, tapi bagi sebagian orang tidak mudah. Ya, termasuk cara belanja ya, terus kemudian cara mengundang, mengembangkan jaringan ya, itu juga perlu dibimbing ya. Kalau harus membuat akun WA kedua, ketiga, dan seterusnya, itu perlu Bapak Ibu sekalian sebagai upline membimbing frontline dan downline-nya. Ya. Kemudian juga cara mendaftarkan ABO. Ya, ini ketika kita dapat ABO, ya kita pastikan orang yang ada di bawah kita sudah bisa membuat. Dengan cara apa kita yang membimbing.
Cara beli tiket leadership seminar, ya, itu juga perlu kita bimbing. Cara mengikuti Zoom, ya, cara menginstal Zoom itu juga harus kita bimbing. Dan itu semuanya harus dilakukan dengan sabar dan tidak cepat bosan. Kemudian yang ketiga, yaitu memberi solusi. Ya, kita harus cepat membantu, responsif. Jangan sampai kita frontline dan downline kita tanya kepada kita WA pagi, kemudian besoknya baru kita balas. Ya, kecuali memang ada kesibukan tertentu yang kita nggak bisa membuka WA. Ya, dan itu jangan menjadi kebiasaan. Ya, kemudian belanja tidak kunjung datang. Ya, kita membantu mereka untuk menghubungi CSMW. Ya, misalnya kalau itu ada kasus terutama di daerah-daerah pedalaman ya yang sulit dijangkau ya itu bisa jadi ya kita sebagai upline harus memberikan solusi. Kesulitan menginstal sniper ya itu harus kita bantu pastikan mereka bisa. Ya cara kirim undangan atau iklan ya pastikan bahwa nama ya undangannya sudah benar. Lebih baik kalau sekalian frontline dan downline Bapak Ibu sekalian minta ya iklannya seperti apa, undangannya seperti apa. Nanti Bapak sekalian koreksi ya kalau misalnya sudah benar, kemudian nanti minta kepada mereka menggunakan apa namanya iklan atau undangan yang teman-teman sekalian sebagai upline sudah revisi. Kemudian kalau diblokir WA-nya seperti apa ya. Walaupun ini sudah ada penjelasannya di apa namanya di training passive income, tapi Anda sebagai upline perlu membimbing mereka, memberikan solusi ya, termasuk kalau menghadapi prospek yang tidak sopan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, peduli atau care ya. Care ini akan diduplikasi oleh jaringan kita. Ya, kalau kita sebagai upline care kepada mereka, maka mereka juga akan care kepada orang-orang yang ada di jaringan mereka, ya, di bawahnya. Kalau kita nggak care, mereka juga tidak care, ya, mereka tidak peduli kepada jaringannya. Kemudian sering dijabri, ya. Nah, ini sebagai bentuk bahwa mereka mendapatkan perhatian dari kita. Kemudian tanyakan kesulitan mereka. Ini juga sebagai bentuk kepedulian kita. Menegur jika salah. Enggak apa-apa, Bapak sekalian. Kita tegur agar mereka tidak salah jalan. Ya. Kemudian juga kita suka muji karena pujian membuat bahagia dan makin semangat. Kemudian sekalian yang kelima bekerja sama. Dalam hal apa? Mengembangkan jaringan. Ini kita harus bekerja sama dengan frontline dan downline kita dalam memecahkan masalah. Ya, bisa jadi orang yang ada di bawah kita, jaringan kita mempunyai keahlian dalam bidang IT. Ya, dalam medsos kita bisa bekerja sama. Ya, meningkatkan semangat. Ini penting. Ya, ini juga kita perlu kerjasama. Ya, agar orang-orang di jaringan sekalian punya semangat yang sama ya. Kemudian juga saling mendoakan. Ini perlu kerjasama. Terakhir adalah memotivasi ya. Yang pertama cek rutin bagaimana kondisi semangat frontline dan downline kita ya. Jangan sampai kemudian mereka kabur, mereka hengkang dari MB kemudian tanpa kita ketahui ya. Kecuali kita sudah memberikan perhatian, tapi mereka tidak mau diperhatikan, itu lain ceritanya. Yang penting kewajiban kita sudah kita tunaikan. Ya, termasuk memberikan semangat, motivasi, dan yang paling penting adalah contoh nyata. Ya, kalau kita memberikan semangat, tapi kemudian ternyata kita tidak semangat, kita memberikan motivasi, ternyata kita ogah-ogahan, maka tentu tidak baik, tidak pantas untuk diduplikasi. Kemudian membagi tulisan, audio, dan video yang kami kirim, ya, kemudian diteruskan oleh para komentor, ya, kemudian ada yang dijabri kepada sekalian, nah, itu tolong dikirimkan kepada jaringan Bapak Ibu sekalian sebagai bentuk motivasi, juga sebagai bentuk perhatian, kepedulian, care kepada mereka, ya, dan kemudian memberikan challenge untuk upgrade diri. Nah, ini biasanya seperti saya adakan sayembara dan sebagainya itu adalah dalam rangka untuk mengupgrade diri. Demikian sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan Anda menjadi upline idaman ya dan Anda layak untuk sukses di bisnis MW. Salam sukses dasar luar biasa untuk Bapak